Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 20. Oke lah, gak usah banyak mang-ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suasana di tempat ini dalam sekejap saja menjadi cukup kaku setelah Xiao Diao memanggil Lindong dengan sebutan kakak laki-laki. Banyak para ahli yang tidak terhitung jumlahnya pun terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Sejak kapan seorang pemuda yang lahir dengan penuh kesombongan, kebanggaan, dan juga keangkuhan itu akan memanggil seorang manusia dengan sebutan kakak laki-laki? Apalagi dia adalah seseorang yang berasal dari suku Martin Langit. Selama ini, suku itu tidak pernah menunjukkan diri untuk tunduk di hadapan orang lain. Namun sekarang, adegan itu adalah sesuatu yang cukup mencengangkan. Meskipun banyak orang tidak mengerti apa yang terjadi di tempat ini, tapi mereka semua masih bisa merasakan sebuah kebanggaan di dalam hati dari Xiao Diao. Harga dirinya selama ini menolak untuk tunduk kepada siapapun. Bahkan seseorang yang berada di tahap reinkarnasi sekalipun tidak akan pernah bisa menaklukkan kearoganan orang ini. Namun suku Martin Langit yang terkenal sombong dan juga angkuh, dan mereka sering membuat banyak orang sakit kepala, kali ini benar-benar memanggil kakak laki-laki pada seorang manusia yang kekuatannya jauh lebih lemah daripada dirinya. Kata-kata itu tampak sederhana, tapi membuat suasana di tempat ini menjadi sunyi hanya dalam sekejap mata. Di sisi lain, tatapan mata dari trio Komandan Iblis juga sedikit menyusut dan cukup terlihat serius. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa putus asa. Apalagi hal itu terjadi pada Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu. Raut wajah mereka berubah menjadi sangat serius. Mereka berpikir bahwa keputusan mereka menyerang pemuda bernama Lindong adalah sebuah kesalahan. Sementara pria parubaya yang juga berasal dari suku Martin Langit, mereka bertiga melihat pemandangan ini dengan cara yang cukup terkejut. Namun tiba-tiba saja mereka bertiga saling bertukar pandang sambil tertawa lalu mengatakan, "Haha, ini adalah pertama kalinya aku melihat Tuan Diao bertingkah seperti ini." Kedua orang yang lainnya pun langsung menganggukkan kepala mereka, dan tatapan mata mereka pada saat ini melihat cukup aneh pada seorang Lindong. Mereka bertiga sadar bahwa tujuan dari perjalanan ini adalah untuk mencari teman-teman penting dari Xiao Diao. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya pertemanan ini memiliki hubungan yang cukup mendalam. Sebagai anggota dari suku yang sama, mereka sangat menyadari karakter dari Xiao Diao lebih jauh lagi. Mempertimbangkan status Xiao Diao dari suku Martin Langit, kemungkinan dia masih akan tetap mempertahankan sikap sombong yang menunjukkan bahwa dunia itu ada di dalam genggaman tangannya. Bahkan para tetua dari suku Martin Langit sendiri merasa pusing dengan sikap Xiao Diao itu. Bagaimanapun dia adalah seseorang yang sangat sombong dan sering berbuat onar, bahkan di dalam sukunya sendiri. Tidak ada satupun dari ketiga tetua ini yang menyadari bahwa Xiao Diao yang biasanya memandang rendah semua orang, kini telah bertindak sedemikian rupa. Lindong pun sedikit linglung ketika dia dipanggil kakak oleh Xiao Diao, yang kemudian Lindong sedikit tertawa lalu mengatakan, "Hah? Apa yang kudengar tidak salah? Kau benar-benar memanggilku kakak? Wow, ini sangat sulit dipercaya. Kupikir kau akan memanggilku kakak setelah kekuatanku melebihi kekuatanmu." Xiao Diao pun hanya tersenyum, lalu dia mengatakan, Hei, berhentilah, jangan membual kau. Aku baru saja menyetujui hal ini setelah menyaksikan penampilan bagusmu ketika di kota iblis yang unik." Mendengar jawaban dari Xiao Diao, Lindong hanya bisa tersenyum. Setelah itu, dia menutup matanya dan menghirup nafas dalam-dalam. Lindong bisa merasakan seolah-olah beban di dalam hatinya yang selama ini terasa berat benar-benar menghilang. Lindong pun lalu mengatakan, "Akhirnya aku menemukan kalian berdua. Selama ini ketika Lindong berada di Laut Iblis yang unik, dia telah mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang keberadaan Xiao Diao dan juga Xiao Yan. Namun Lindong hanya kembali dengan tangan kosong. Dan akhirnya kali ini mereka bertiga, trio Lindong,
telah disatukan kembali. Beban berat yang dipikul Lindong selama 1 tahun ini benar-benar langsung dihilangkan. Xiaodio pun memandangi wajah dari Lindong sambil tersenyum. Dan tiba-tiba saja Xiaodio mengulurkan tangannya dan dia kini memeluk Lindong. Karena sebenarnya hari ini bukan satu-satunya yang diharapkan Lindong sendiri, tapi hal itu sebenarnya juga diharapkan oleh Xiaodio. Pada saat itu luka dari Xiaodio benar-benar parah. Oleh karena itu ketika dia kembali ke sukunya, dirinya hanya bisa mengasingkan diri untuk melakukan pemulihan, yang pada akhirnya Xiaodio tidak bisa keluar untuk mencari Lindong dan juga Xiaoyan. Di dalam pengasingan kultivasinya saat itu, yang Xiaodio pikirkan hanyalah tentang Lindong dan juga tentang Xiaoyan. Jika sampai mereka berdua mati, maka di masa depan Xiaodio rela membayar harga berapapun untuk menghancurkan gerbang Yuan. Tidak lama kemudian, Xiaodio melepaskan tangan dari Lindong sambil tertawa. Dia pun berkata, "Sepertinya masalah itu akan selalu mengikutimu kemanapun kau pergi." Lindong hanya bisa membelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Untuk bisa mendapatkan kekuatan yang cukup, ketika kita kembali ke wilayah Xuan Timur, aku tidak punya pilihan lain." Karena sebenarnya Lindong juga tidak ingin menyinggung ketiga komandan iblis yang hebat. Namun dia juga tidak bisa dengan mudah menyerahkan istana surgawi misterius. Ketika mendengar nama Xuan Timur, tatapan mata Xiaodio pun kini segera menyipit dan sebuah keganasan segera melonjak di dalam tatapan matanya. Dia pun kali ini tersenyum lalu mengatakan, "Wilayah Xuan Timur, aku masih ingat dengan ketiga jabingan tua itu." Lindong tersenyum lalu dia menjawabnya, "Bukan kau saja yang masih ingat, tapi kita semua juga masih ingat." Dan Xiaodio, dia menjawabnya, "Sudahlah, tidak apa-apa karena kamu telah menyinggung mereka bertiga. Kakek Martin tidak bisa melindungimu ketika berada di wilayah Xuan Timur. Namun saat ini, kakek Martin akan menghancurkan siapapun yang berani menyentuhmu di wilayah iblis ini. Izinkan aku menyelesaikan beberapa masalah yang ada di tempat ini, karena aku tidak bisa membiarkan kalian berdua menjadi menonjol sepanjang waktu ini." Ketika Xiaodio mengatakan hal ini, tatapan matanya melihat pada tiga komandan iblis yang hebat. Sementara Lindong yang baru saja mendengar kata-kata dari Xiaodio, dia hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Karena saat ini Lindong mengetahui bahwa Xiaodio memang sudah marah dan dia kembali menjadi Xiaodio yang sombong serta angkuh. Tidak lama kemudian Xiaodio pun berbalik. Dia berjalan maju 1 langkah. Sebuah keganasan yang sangat menakutkan sekali lagi menyapu seperti badai dari dalam tubuhnya. Dan itu membuat semua orang yang ada di tempat ini terlihat gemetaran. Di sisi lain, ekspresi dari tiga komandan iblis yang hebat juga telah berubah menjadi sangat jelek. Xiaodio mengangkat kepalanya, tatapan matanya dipenuhi dengan kebrutalan ketika dia melihat tiga komandan iblis lalu berkata, "Meskipun suku Martin Langitku adalah suku yang cukup sombong, tapi kami juga mengikuti aturan. Burung campuran besar, kau tidak bisa pergi hari ini. Namun kedua komandan lainnya, jika kalian masih setia kepada burung campuran besar ini, kalian bisa mengantri di belakang. Dan nanti kakek Martin ini akan berurusan dengan kalian. Namun jika kalian tidak ingin ikut campur dalam masalah ini, silakan mundur dan aku tidak akan mengajar kalian." Mendengar ucapan dari Xiaodio itu, Komandan Naga Langit tiba-tiba berteriak dengan marah, "Sebaiknya kau tidak terlalu sombong di wilayah perang binatang ini, karena tempat ini bukan wilayah dari suku Martin Langitmu." Setelah mengatakan hal ini, Komandan Naga Langit melihat pada kera emas dan juga elang hantu. Lalu dia mengatakan, "Kalian berdua, aku khawatir itu tidak akan bermanfaat bagi kita semua. Jika sampai berita di tempat ini menyebar dan kalian mengizinkan orang luar bertindak sesuka hati di dalam wilayah kita, maka nama baik dari wilayah perang binatang ini akan segera turun dan kita semua akan dipandang jelek. Bagaimana? Apa kata-kataku benar?"
Mendengar kata-kata dari Komandan Naga Langit, kali ini Komandan Keramas dan juga Komandan Elang Hantu memiliki perubahan ekspresi di raut wajah mereka. Dan mereka berdua pun hanya bisa mengatupkan giginya sebelum pada akhirnya mengambil langkah untuk mundur. Hal itu membuat ekspresi raut wajah dari Komandan Naga Langit berubah menjadi jelek dalam sekejap saja. Setelah mengambil langkah mundur ini, Komandan Keramas mengatupkan kedua tangannya ke arah Xiao Diao, lalu dia mengatakan, "Saudara, kita tidak ingin berpartisipasi dalam masalah ini dan kami meminta maaf jika kami berdua telah menyinggung temanmu itu." Komandan Keramas dan juga Komandan Elang Hantu bukanlah orang yang bodoh untuk berani menyinggung secara terang-terangan pada suku Martin Langit. Bahkan jika mereka tidak memilih untuk mundur, di tempat ini ada 4 orang yang berasal dari suku Martin Langit, dan hal itu bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Karena Xiao Diao telah memberikan pilihan untuk mundur, maka mereka bisa mengambil pilihan ini. Tetap setia pada Komandan Iblis Naga Langit adalah sebuah lelucon, karena mereka selama ini bersatu hanyalah untuk melawan Lindong demi mengejar perbendaharaan harta surgawi. Namun mereka tidak ingin bergabung di dalam pertarungan yang tidak bisa mereka handle saat ini. Banyak para ahli yang berada di pegunungan harta surgawi ini, mereka cukup melongo ketika melihat pemandangan bahwa Komandan Keramas dan juga Komandan Elang Hantu memilih mundur hanya dengan kata-kata Xiao Diao. Orang itu memang layak menjadi suku Martin Langit. Hanya dengan kata-katanya saja sudah bisa menakuti 2 komandan iblis hebat yang berada di tahap samsara. Di sisi lain, kelompok dari Jenderal Centong hanya bisa terdiam dengan penuh rasa hormat. Mereka pun kemudian mengatakan, "Sungguh menakjubkan. Komandan Keramas dan juga Komandan Elang Hantu adalah penguasa dari wilayah perang binatang ini." Kedua individu yang terkenal itu telah dipaksa mundur hanya dengan sebuah kata-kata. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Jenderal Centong dan juga para jenderal yang lainnya melirik pada Xiao Diao, dan selanjutnya mereka melihat pada Lindong dengan tatapan mata yang cukup rumit. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menduga bahwa Lindong akan membawa banyak keajaiban seperti ini. Komandan Naga Langit pun segera melihat pada Komandan Keramas dan juga Komandan Elang Hantu yang telah memilih untuk mundur. Dia pun dengan nada yang marah mengatakan, "Kalian semua benar-benar pengecut. Apakah kalian berpikir saat ini bahwa Komandan Naga Langit takut menghadapi orang itu sendirian? Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan padaku di dalam pertarungan 1 lawan 1. Mendengar kata-kata dari Komandan Naga Langit itu, Xiao Diao hanya tersenyum dengan raut wajah yang penuh dengan ejekan. Yang kemudian Xiao Diao pun berkata, "Apakah dirimu akan benar-benar memainkan sebuah trik di hadapan kakek Martin? Apakah dirimu merasa takut dikeroyok oleh kita saat ini? Dan apakah kamu tidak berpikir bahwa sebenarnya dirimu telah melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri? Karena untuk menghadapi burung campuran seperti dirimu, kita tidak perlu bergerak secara bersamaan. Cukup diriku saja sudah mampu menghancurkanmu." Setelah mengatakan hal ini, sepasang sayap kelelawar yang besar segera menjulur keluar dari punggung Xiao Diao. Energi berwarna ungu hitam yang cukup sombong kini telah melesat ke arah langit. Dan sebenarnya Xiao Diao sekarang telah benar-benar memulihkan kekuatan penuhnya. Tatapan mata dari Komandan Naga Langit pun menyusut ketika dia melihat aura mengejutkan dari seorang Xiao Diao. Segera setelah itu, tanpa sadar ekspresinya berubah menjadi cukup jelek. Meskipun mereka berdua sama-sama berada di tahap samsara, namun Komandan Naga Langit masih bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya dari seorang Xiao Diao. Dunia binatang iblis itu seperti piramida makanan, dan suku Martin Langit ini berada di tingkat tertinggi dari piramida ini. Meskipun Komandan Naga Langit juga telah berada di level yang sama, namun dia masih cukup kurang jika dibandingkan dengan Xiao Diao yang berasal dari suku Martin Langit. Meskipun Komandan Naga Langit benar-benar tertekan oleh situasi saat ini, tapi dia tidak punya pilihan lain selain melakukan pertarungan. Dan dia
juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada kekuatannya sendiri. Mungkin kali ini memang cukup sulit bagi Xiao Diao untuk mengubah Komandan Naga Langit menjadi keadaan yang menyedihkan. Bahkan jika Xiao Diao unggul, kemungkinan Komandan Naga Langit masih bisa mencari cara untuk melarikan diri dengan segera, dan itu tidak akan mempengaruhi reputasinya. Dengan pemikiran seperti ini, tatapan mata Komandan Naga Langit pun berubah menjadi gelap dan dingin. Memang benar, tidak ada satupun orang yang ingin menyinggung suku Martin Langit. Namun pada saat ini, Komandan Naga Langit tidak memiliki jalan lain, karena dirinya tidak ingin menjadi orang pengecut seperti Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu. Tidak lama kemudian Komandan Naga Langit pun berteriak ketika dia mengambil satu langkah untuk maju. Aku selama ini sudah mendengar tentang betapa kuatnya suku Martin Langitmu. Maka dari itu, biarkan hari ini aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Setelah mengatakan hal ini, energi hidup dan mati yang benar-benar agung menyebar dari dalam tubuh Komandan Naga Langit. Hal itu segera berubah menjadi 6 sayap berwarna merah darah. Dalam sekejap saja, aura di dalam tubuh Komandan Naga Langit terasa cukup mengerikan karena dia sudah mendorong seluruh kekuatan level samsaranya hingga batas tertinggi. Xiao Diao hanya menanggapi hal ini dengan cukup santai, dan dia juga tersenyum dengan penuh keganasan. Di saat berikutnya, sayap yang ada di punggung Xiao Diao pun mengepak, dan pada akhirnya angin yang kencang kini telah berhembus. Tidak lama kemudian, tubuh dari Xiao Diao menghilang dalam seketika. Ketika melihat hal ini, sayap darah yang ada di punggung dari Komandan Iblis juga langsung mengepak, dan tubuhnya kali ini dengan cepat bergerak ke arah belakang. Namun tiba-tiba saja, sebuah ruang yang ada di belakang Komandan Naga Langit kini telah terbelah. Sebuah tinju yang dipenuhi dengan aura mengerikan kini telah mengarah untuk menghantam tubuhnya. Sementara Komandan Naga Langit juga telah mengeluarkan energi kehidupan dari kematian di bawah telapak tangannya. Komandan Naga Langit pun segera berbalik. Pada akhirnya, dar! Tinjuan dari Xiao Diao dan juga telapak tangan dari Komandan Naga Langit pada saat ini langsung berbenturan, dan sebuah riak energi yang sangat mengerikan telah tersapu seperti sebuah badai. Bahkan ruang yang berada di dalam radius 100.000 kaki kini telah tersebar di bawah kekuatan yang menakutkan seperti itu. Di dalam bentrokan ini, tiba-tiba saja terdengar suara, "Enyahlah kau!" Ketika mendengar teriakan ini, ekspresi di raut wajah Komandan Naga Langit telah berubah menjadi sangat jelek. Sisik-sisik darah yang ada di tangannya kini telah retak, yang pada akhirnya tubuh dari Komandan Naga Langit telah dikirim terbang mundur dengan cara yang sangat menyedihkan. Banyak para penonton yang ada di tempat ini bisa melihat dengan jelas bahwa Komandan Naga Langit telah terjatuh di dalam kerugian hanya setelah melakukan satu bentrokan dengan Xiao Diao. Banyak orang benar-benar kagum ketika melihat seorang Xiao Diao, dan dia memang pantas berasal dari suku Martin Langit. Xiao Diao kali ini memberikan beberapa ejekan ketika melihat Komandan Naga Langit dikirim terbang mundur. Hanya itu yang kau punya. Pada saat ini Xiao Diao telah mengungkapkan keangkuhan dan juga kesombongannya yang asli. Dia benar-benar memandang Komandan Naga Langit sebagai lawan yang harus dia permainkan. Ketika mendengar ejekan itu, raut wajah Komandan Naga Langit berubah memerah dan dipenuhi dengan kemarahan. Dia pun lalu berteriak, "Terlalu dini bagimu untuk merayakan hal ini." Tiba-tiba saja kaki dari Komandan Naga Langit menginjak pada udara yang kosong, sementara energi kehidupan dan juga kematian kini telah berputar-putar di sekeliling tubuhnya, dan hal ini membentuk seperti sebuah pusaran. Sebuah raungan naga yang dipenuhi dengan aura keras dan liar kini telah bergema di langit. Komandan Naga Langit pun segera berteriak, "Tinju penghancur langit naga yang mendominasi." Setelah Komandan Naga Langit mengucapkan hal ini, semua orang bisa melihat sayap raksasa kembali terbentuk di belakangnya, dan kemudian seekor naga terbang telah meraung
di dalam sebuah tinju yang dilemparkan oleh Komandan Naga Langit. Tinju ini benar-benar membawa kekuatan penghancur yang cukup mengerikan. Dalam sekejap saja, sebuah angin kencang langsung menyapu langit. Pada saat melihat serangan ini, Xiao Dao hanya bisa tertawa dingin. Lalu dia mengatakan, "Kau benar-benar berani menyebut dirimu sebagai naga yang mendominasi hanya dengan kekuatan kecil seperti ini. Kau itu adalah aib bagi suku naga." Setelah berkata seperti ini, Xiao Dao pun mengulurkan tangannya dan sebuah petir berwarna ungu hitam telah menari-nari di lengan tangan dari Xiao Dao. Detik berikutnya, duar, sebuah ledakan yang besar pun terdengar karena tinju dari Komandan Naga Langit pada saat ini telah menghantam telapak tangan dari Xiao Dao. Namun serangan dari Komandan Naga Langit yang cukup mengerikan itu sebenarnya langsung berhenti setelah menyentuh telapak tangan dari Xiao Dao. Bahkan pada saat ini, tubuh dari Xiao Dao tidak bergetar, apalagi bergeser sedikit pun. Seolah-olah kekuatan mengerikan dalam tinju Komandan Naga Langit itu benar-benar diserap oleh Xiao Dao. Melihat hal ini, Komandan Naga Langit pun menjadi cukup panik. Dia pun kembali mengeluarkan tinjuan untuk menghantam tubuh Xiao Dao dan banyak bayangan segera terbentuk. Bahkan kekuatan Yuan yang ada di sekitar tempat ini telah berubah menjadi cukup keras di bawah angin tinju dari Komandan Naga Langit. Meskipun demikian, seberapa mengerikannya serangan dari Komandan Naga Langit itu tidak membuat Xiao Dao ketakutan, dan dia masih terlihat cukup santai. Kedua tangan dari Xiao Dao kali ini telah dilambaikan sebelum pada akhirnya hal itu benar-benar menghilangkan seluruh kekuatan tinju dari Komandan Naga Langit. Melihat pertarungan ini, tanpa sadar Xiao Yan pun segera mengeluarkan pujian. Kakak kedua itu memang luar biasa. Sementara Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia mengerti meskipun Xiao Dao dan juga Komandan Naga Langit sama-sama berada di tahap samsara, namun sebenarnya mereka memiliki kekuatan yang berbeda. Di dalam pertarungan seperti ini, jelas Komandan Naga Langit bukan tandingan dari Xiao Dao. Pada akhirnya, Lindong hanya bisa tertawa pelan, lalu dia mengatakan, "Di masa lalu aku selalu mendengar bahwa orang ini membual tentang betapa kuatnya dia ketika berada di kekuatan puncaknya. Namun pada saat itu, aku tidak terlalu percaya pada bualannya itu. Tapi sekarang, aku percaya dengan kata-katanya saat itu. Karena dahulu kala seseorang yang berada di tahap nirwana saja sudah menjadi eksistensi yang tidak terkalahkan di dalam tatapan mata Lindong. Sementara Xiao Dao selalu membual bahwa dia memiliki kekuatan yang besar. Padahal saat itu, dia hanyalah roh iblis yang memiliki sedikit kekuatan dan bisa menghilang kapan saja. Lindong juga tidak pernah menyangka bahwa Xiao Dao akan menjadi seperti saat ini. Kemungkinan Xiao Dao sendiri juga tidak pernah bisa menyangka bahwa dirinya akan bisa kembali ke bentuk puncaknya. Hanya mereka berdua yang tahu di dalam hati mereka masing-masing sebuah harga besar yang harus mereka bayar selama ini demi menghadapi para musuh yang kuat untuk akhirnya bisa mencapai pada titik hari ini. Lindong pun bisa melihat sebuah riak energi yang cukup liar dan ganas menyapu di langit. Sebelum akhirnya dia tersenyum lalu berkomentar, "Komandan Naga Langit bukan tandingan dari Xiao Dao." Detik berikutnya, duar, sebuah ledakan kembali terdengar dan sebuah telapak tangan yang disertai dengan angin dan petir kini telah benar-benar menabrak tinju dari Komandan Naga Langit. Sebuah hawa dingin pun terlintas di dalam wajah dari Xiao Dao. Dia segera melingkarkan tangannya dan kemudian berubah menjadi cakar yang benar-benar besar. Sebuah cahaya ungu dan hitam kini telah berkumpul di ujung cakar itu. Hal ini membentuk seperti sebuah cairan. Xiao Dao pun kemudian mengatakan, "Tangan iblis surgawi." Setelah mengatakan hal ini, dia segera mengayunkan cakar itu, dan dalam sekejap saja tinjuan dari Komandan Naga Langit kini telah benar-benar runtuh. Sementara cakarnya itu dengan keras mendarat di tangan Komandan Naga Langit. Sementara 5 jari yang tajam
kini langsung menusuk tangan itu. Suara retakan pun terdengar, dan kali ini percikan darah segar juga langsung terlihat. Komandan Naga Langit pada saat ini berteriak dengan cara yang sangat menyedihkan. Di sisi lain, semua orang benar-benar sangat terkejut ketika mereka semua melihat bahwa satu tangan dari Komandan Naga Langit kini telah benar-benar dipatahkan oleh cakar Xiao. Adegan ini membuat banyak orang menjadi ketakutan. Bahkan Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu juga cukup terkejut melihat pemandangan ini, karena mereka berdua tahu meskipun Naga Langit tidak berasal dari suku naga sejati, tapi tubuh fisiknya adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan, dan tidak ada orang di tahap samsara yang sebenarnya bisa dengan mudah mematahkan anggota tubuh dari Naga Langit. Namun pada saat ini, kekuatan dari Xiao Diao itu adalah sesuatu yang di luar nalar, karena dia bisa dengan mudah mematahkan tangan dari Naga Langit. Sambil memilih mundur, Komandan Naga Langit pun menjerit dengan cara yang cukup menyedihkan. Detik berikutnya, dia menatap tajam ke arah Xiao Diao lalu berkata, "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu?" Menanggapi ucapan dari Naga Langit, Xiao Diao hanya bisa tersenyum, lalu dia menjawabnya, "Jika kau memiliki kemampuan lain, gunakan sekarang. Jika tidak, maka kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya." Mendengar ucapan dari Xiao Diao itu, Naga Langit menjadi sangat marah. Dia tidak ragu-ragu lagi, yang kemudian membuka mulutnya lebar-lebar. Sebuah sinar cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari dalam mulut Naga Langit. Hal ini kemudian berubah menjadi gunung raksasa yang berwarna emas dan tingginya puluhan ribu kaki. Ada simbol-simbol kuno yang tidak terhitung di atas gunung itu. Sementara riak energi yang sangat menakutkan juga terpancar dari gunung raksasa. Ketika melihat hal ini, Komandan Kera Emas dan juga Elang Hantu, ekspresi raut wajah mereka berubah menjadi sangat jelek karena mereka sebenarnya mengenali benda itu. Hal ini membuat Kera Emas mengatakan itu adalah harta surgawi kuno, Gunung Berat 9 Langit. Sementara ketiga pria parubaya dari suku Martin Langit, ketika melihat pemandangan ini, keterkejutan melintas di raut wajah mereka sebelum akhirnya mereka mengatakan, "Oh, ternyata itu adalah harta karun yang berada di peringkat 30 dari peringkat harta karun surgawi kuno. Dan itu adalah Gunung Berat 9 Langit ya. Tidak kuduga bahwa Komandan Naga Langit benar-benar memiliki harta suci seperti itu." Tidak lama kemudian Komandan Naga Langit pun membentuk sebuah segel yang ada di tangannya. Energi kehidupan dan juga kematian yang benar-benar megah ini telah berubah menjadi pilar cahaya yang kemudian masuk ke dalam gunung emas raksasa. Detik berikutnya, gunung itu pun bergetar, kemudian membengkak menjadi sangat besar. Bahkan ukurannya kini telah mencapai ratusan ribu kaki. Sebuah bayangan raksasa ini telah menyelimuti seluruh tempat ini dan seolah-olah bisa menutupi seluruh pegunungan. Komandan Naga Langit yang sudah marah, dia lalu berteriak, "Gunung 9 Langit surga, tekan semua iblis!" Pada akhirnya, gunung raksasa itu mulai bergerak ke arah bawah. Seluruh dunia yang ada di tempat ini berubah menjadi cukup gelap. Sementara cahaya-cahaya keemasan juga telah keluar dari gunung besar itu, yang pada saat ini gunung raksasa telah berada di atas kepala Xiao Diao. Xiao Diao pun hanya mengangkat kepalanya dengan cukup tenang ketika dia melihat gunung raksasa akan menimpa dirinya. Tidak lama kemudian, Xiao Diao pun segera merentangkan tangannya dan sebuah energi seperti matahari yang cerah berwarna ungu hitam kini telah meletus dari dalam tubuh Xiao Diao. Pada saat yang sama, Xiao Diao pun berteriak dengan nada acuh tidak acuh, teknik melahap matahari iblis surgawi. Matahari ungu hitam yang sangat cerah kini telah muncul dari dalam tubuh Xiao Diao. Dalam sekejap saja, dunia yang sudah redup ini menjadi lebih gelap dan orang bisa melihat bahwa pada saat ini matahari ungu hitam telah terbit di langit. Detik berikutnya, dang! Gunung emas raksasa yang tingginya ratusan ribu kaki yang membawa kekuatan penghancur sangat menakutkan
pada saat ini bertabrakan dengan matahari ungu hitam yang ada di langit. Dari tabrakan ini, seluruh pegunungan yang ada di bawahnya kini telah hancur terkena gelombang dari tabrakan itu. Semua orang juga terlihat sangat ketakutan karena gelombang yang tersebar, seolah-olah kiamat akan segera tiba. Namun detik berikutnya, suara berdengung yang keras pun terdengar. Matahari ungu hitam dalam sekejap saja langsung melebar menjadi sangat besar dengan kecepatan yang menakutkan. Matahari ungu hitam ini berubah menjadi seperti lubang tanpa dasar. Gunung raksasa yang bertabrakan sebelumnya langsung dilahap oleh matahari ungu hitam di hadapan banyak pasang mata. Suara mendesis yang cukup misterius juga telah menyebar di langit, dan pada saat ini gunung emas raksasa itu pun telah menghilang dengan cara yang cukup aneh. Meskipun semuanya tampak tetap tenang, namun semua orang bisa merasakan sebuah kehancuran yang dipancarkan dari dalam matahari hitam. Dan semakin lama, riak itu pun dengan cepat melemah. Bintik-bintik cahaya keemasan kini juga telah tersebar dari matahari hitam itu. Dan detik berikutnya, gunung emas raksasa pada saat ini benar-benar lenyap. Ketika fluktuasi energi dari gunung raksasa telah menghilang, ekspresi di raut wajah naga langit berubah menjadi sangat jelek. Sebelum akhirnya dia memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Pada saat ini dia menyadari bahwa sebenarnya naga langit telah kehilangan kendali atas gunung berat 9 langit. Tanpa sadar, komandan naga langit pun berteriak, Bagaimana mungkin ini terjadi? Karena dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya Xiao Diao akan mampu merebut gunung 9 langit miliknya. Sebuah ejekan pun kini segera melintas di raut wajah dari Xiao Diao. Setelah itu dia mengatakan, suku Martin Langitku bisa melahap dunia, dan aku sebenarnya menghadapi sedikit kesulitan ketika melahap harta suci kuno. Setelah mengatakan hal itu, tatapan mata dari Xiao Diao berubah menjadi cukup dingin. Dia segera mengambil langkah untuk maju, dan dalam sekejap saja muncul di hadapan komandan naga langit. Melihat hal ini, komandan naga langit pun berteriak dengan keras, dan dia melancarkan tinju yang besar untuk dengan kejam langsung memberikan serangan pada Xiao Diao. Namun Xiao Diao pada saat ini hanya mengulurkan tangannya dan memblokir tinju dari komandan naga langit. Sebuah penghinaan juga telah muncul di sudut mulut dari Xiao Diao. Segera setelah itu, telapak tangan Xiao Diao berubah menjadi cakar. Jari-jarinya pada saat ini setajam pisau dan langsung mencakar daging dari komandan naga langit. Mata dari komandan naga langit pun berubah menjadi warna merah darah, sementara tubuhnya telah membesar dengan kecepatan kilat. Sebelum akhirnya dia benar-benar berubah menjadi naga terbang 6 sayap. Segera setelah itu, dirinya meraung dengan ganas ke arah langit. Pada saat melihat perubahan tubuh dari komandan naga langit, Xiao Diao hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, apakah kau pikir bisa melarikan diri dengan mengeluarkan bentuk aslimu seperti itu? Kali ini, di hadapan komandan naga langit yang telah berubah menjadi naga raksasa, tubuh dari Xiao Diao hanya sebesar semut. Namun sebenarnya aura dari Xiao Diao telah sepenuhnya menekan komandan naga langit. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, pada saat ini kedua cakar milik Xiao Diao telah benar-benar merobek sisik yang keras dari naga 6 sayap. Segera setelah itu, tangan dari Xiao Diao ini meraih sayap berwarna merah darah, dan dia segera mengangkatnya dengan sangat mudah. Segera setelah itu, naga 6 sayap dilemparkan oleh Xiao Diao dan menabrak dengan kejam ke arah gunung yang ada di depan sana. Pada akhirnya, dar! Ledakan yang besar pun terdengar, dan seluruh pegunungan telah benar-benar runtuh. Detik berikutnya, naga 6 sayap itu pun masih berjuang dengan cukup payah. Namun tangan Xiao Diao pada saat ini masih memegang sayap raksasanya. Sebuah aura brutal juga telah terlintas dalam tatapan mata Xiao Diao. Tubuhnya bergerak sekali lagi dan melemparkan naga 6 sayap itu, yang kemudian dar! Tanah di tempat ini bergetar dengan hebat. Para ahli yang tidak terhitung jumlahnya benar-benar tercengang
ketika melihat Xiao Diao menyeret naga terbang 6 sayap dan membentur-benturkannya ke arah gunung dengan cara yang cukup kejam. Hal ini berlangsung untuk beberapa saat dan membuat banyak orang yang ada di tempat ini menjadi ketakutan, karena pada akhirnya mereka melihat kekejaman dari suku Martin Langit di dalam pertarungan yang nyata. Banyak gunung-gunung yang ada di tempat ini telah benar-benar runtuh. Di saat yang sama, suara raungan menyedihkan juga terdengar dari teriakan Komandan Naga Langit. Hal ini membuat wajah dari Komandan Kera Emas dan juga Lang Hantu terlihat sangat ketakutan. Namun di sisi lain, mereka juga cukup senang ketika memilih untuk mundur dari pertarungan ini. Jika tidak, maka mereka berdua pasti akan memiliki nasib yang sama seperti Naga Langit. Pada saat ini, Komandan Naga Langit yang merupakan salah satu komandan iblis hebat di wilayah perang binatang telah diubah menjadi kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan setelah dia menggunakan gunung berat 9 langit. Hal ini benar-benar membuat Komandan Kera Emas dan juga Komandan Lang Hantu sadar akan kekuatan tempur yang sangat menakutkan dari suku Martin Langit. Kedua komandan iblis itu saling bertukar pandang. Lalu mereka mengatakan, Naga Langit pasti akan sangat menderita. Bahkan jika dia bisa kabur dari tempat ini. Tidak ada satupun dari mereka berdua yang bisa menyangka bahwa situasinya akan menjadi rumit seperti ini. Seandainya mereka mengetahui bahwa Lindong memiliki hubungan dengan suku Martin Langit, maka mereka pasti tidak akan pernah berani untuk memprovokasi Lindong. Di sisi lain, Lindong dan juga orang-orangnya telah menyaksikan kekejaman dan juga kesombongan dari Xiao Diao. Kemudian, Lindong dengan cepat menoleh pada Jenderal Centong dan juga para jenderal lainnya yang raut wajah mereka terlihat cukup ketakutan. Lindong pun terbatuk pelan lalu mengatakan, tenanglah, dia biasanya adalah orang yang sangat ramah. Kelompok dari Jenderal Centong hanya bisa tertawa datar setelah mereka melihat kekejaman dari Xiao Diao ketika menghajar habis-habisan Komandan Naga Langit. Bagaimana bisa kata ramah diberikan pada Xiao Diao yang terlihat brutal seperti itu? Lindong pun sambil meregangkan pinggangnya, dia mengatakan, sepertinya pertarungan ini sudah berakhir, karena Lindong pada saat ini bisa merasakan bahwa aura di dalam tubuh Komandan Naga Langit telah melemah dengan sangat cepat. Jelas serangan-serangan brutal dari Xiao Diao ini telah meninggalkan luka serius di dalam tubuh Naga Langit. Detik berikutnya, beng! Naga raksasa 6 sayap kini telah dikirim terbang dan melintasi langit. Segera setelah itu menabrak gunung sampai menghancurkannya. Darah segar kini juga langsung menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Hal itu membuat seluruh pegunungan ini dipenuhi oleh darah dari naga terbang 6 sayap. Tatapan mata semua orang di tempat ini menjadi sangat terkejut ketika mereka melihat pada naga terbang 6 sayap yang sudah terkubur oleh puing-puing batu. Di sisi lain, Xiao Diao masih melayang di udara dan tubuhnya kali ini secara perlahan telah turun. Wajah dari Xiao Diao dipenuhi dengan ketidakpedulian ketika dia melirik pada naga terbang 6 sayap yang sudah terluka parah. Sambil menepuk tangannya, Xiao Diao pun berbicara dengan nada acuh tidak acuh. Mereka adalah saudara-saudaraku, dan ini tidak berlebihan. Bahkan jika aku membunuhmu, karena kamu telah berani menyentuh saudaraku. Gunung petir dalam itu merupakan wilayah milik saudaraku, dan aku pasti akan datang mencari siapapun yang berusaha untuk mencelakai saudaraku itu. Ketika Xiao Diao berkata seperti ini, semua orang bisa mendeteksi sebuah niat membunuh yang besar di balik suaranya itu. Sementara Komandan Kera Emas dan juga Komandan Lang Hantu, mereka juga ketakutan dengan ancaman dari Xiao Diao. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menarik nafas dalam-dalam, dan mereka benar-benar paham dengan arti kata-kata dari Xiao Diao. Tidak ada seorang pun yang ada di tempat ini berani mengucapkan sedikit pun kata-kata. Berbagai ahli kuat yang memiliki reputasi cukup kuat di wilayah perang binatang hanya bisa menuruti perkataan dari Xiao Diao setelah mereka semua menyaksikan kebrutalan dari suku Martin Langit.
Sebuah cahaya merah darah yang cukup lemah pada saat ini bersinar dari dalam puing-puing batu yang telah mengubur tubuh dari naga terbang 6 sayap. Detik berikutnya, tubuh asli dari Komandan Naga Langit itu telah menyusut dan berubah ke wujud manusianya. Dia pun duduk dengan cara yang sangat menyedihkan di atas puing-puing batu dengan darah yang sudah melumuri seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Komandan Naga Langit itu pun juga terbatuk hebat dan memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Detik berikutnya, tatapan mata dari Komandan Naga Langit melihat kejam ke arah Xiao Diao. Lalu dia dengan tegas mengatakan, "Sungguh Martin Langit yang sombong. Jika kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya, maka kamu harus segera membunuhku hari ini. Jika tidak, maka aku tidak akan pernah membiarkan masalah ini berhenti begitu saja." Mendengar kata-kata dari Naga Langit, senyum di wajah Xiao Diao pun segera menghilang dan niat membunuh kini telah terpancar jelas dari tatapan matanya. Komandan Naga Langit yang bisa merasakan niat membunuh besar dari seorang Xiao Diao, dia tertawa dengan cara yang tidak takut lalu mengatakan, "Aku adalah anggota dari suku naga. Mari kita lihat apakah suku naga akan mengabaikan masalah ini jika kamu berani membunuhku." Xiao Diao yang merasa dirinya diejek, dia pun menjawabnya, "Apakah kau pikir kau itu dianggap sebagai anggota suku naga yang asli? Dan apakah kau berpikir bahwa dirimu ini benar-benar berasal dari suku naga hanya karena kamu memiliki garis keturunan naga yang tidak murni di dalam tubuhmu?" Mendengar kata-kata dari Xiao Diao, Komandan Naga Langit hanya bisa mendengus dingin sebelum akhirnya dia mengepalkan tangan dan sebuah cahaya merah kini telah berkumpul di telapak tangan Naga Langit. Hal itu kemudian berubah menjadi totem naga yang berwarna merah darah. Ada kekuatan naga yang cukup murni merembes keluar dari dalam totem ini. 3 orang parubaya dari suku Martin Langit ketika melihat hal ini hanya bisa mengerutkan kening mereka. Kemudian mereka mengatakan, "Itu benar-benar totem dari suku naga." Karena sebenarnya totem ini hanya diberikan kepada mereka yang telah diakui oleh suku naga. Terlebih lagi, mereka yang memiliki totem seperti ini dianggap sebagai anggota asli dari suku naga. Di sisi lain, Xiao Diao pun terkejut untuk sejenak setelah dia melihat totem suku naga yang berwarna merah darah. Melihat perubahan ekspresi di raut wajah Xiao Diao, Komandan Naga Langit hanya bisa mengatakan, "Sepertinya kamu cukup ketakutan ketika melihat totem suku naga ini. Dan kamu pada akhirnya mengerti bahwa aku itu memang orang yang menjadi anggota suku naga asli." Setelah terkejut untuk beberapa saat, pada akhirnya Xiao Diao tersenyum dengan penuh ejekan. Dia pun kali ini mengatakan, "Suku naga saat ini benar-benar menerima sampah sepertimu menjadi anggota mereka. Kakek Martin ini ingin melihat apakah suku naga berani memulai perang dengan suku Martin Langit hanya karena aku membunuh burung campuran sepertimu." Setelah mengatakan hal ini, keinginan membunuhnya sangat besar kembali melonjak dalam tatapan mata Xiao Diao. Tubuhnya dengan cepat bergerak ke arah depan. Kedua jarinya telah menekan udara dan cahaya ungu hitam kini langsung dikeluarkan dari dalam jari Xiao Diao. Hal itu menghancurkan totem suku naga yang ada di tangan Komandan Iblis Naga Langit. Melihat hal ini, Komandan Naga Langit pun terlihat cukup marah. Lalu dia berteriak, "Beraninya kau!" Komandan Naga Langit benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Diao itu tidak ketakutan setelah melihat totem naga yang telah dia keluarkan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, Xiao Diao kini telah muncul di udara di hadapan Komandan Naga Langit. Sebuah pukulan yang berwarna ungu hitam kini telah dikeluarkan dari dalam tinjuan Xiao Diao. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, pukulan itu pun berubah menjadi cakar ungu hitam raksasa. Kemudian merobek ruang udara dan akan dengan kejam menabrak tubuh dari Komandan Naga Langit. Pada saat ini Komandan Naga Langit telah benar-benar terluka parah. Dia tidak bisa bergerak dan dirinya hanya bisa melihat cakar raksasa ungu hitam yang mengarah padanya dipenuhi dengan ketakutan. Naga Langit tidak pernah bisa membayangkan bahwa Xiao Diao akan benar-benar membunuhnya saat ini. Bahkan dia
tidak sedikit pun menghormati suku naga yang merupakan salah satu dari 4 suku penguasa. Detik berikutnya, dar! Sebelum cakar ungu hitam milik Xiaodiao itu menghantam tubuh dari naga langit, semua orang di tempat ini bisa melihat sebuah ruang yang tiba-tiba saja terbuka di hadapan naga langit. Segera setelah itu, 2 sosok telah keluar dari dalamnya, dan kedua sosok ini telah melemparkan serangan telapak tangan yang kemudian menghantam cakar ungu hitam dari Xiaodiao, lalu menyebarkannya. Segera setelah itu, suara raungan naga yang cukup rendah pun bergema di seluruh tempat ini dengan mengatakan, teman dari suku Martin Langit selalu menjadi hal yang baik untuk bisa memaafkan dan juga melupakan apa yang terjadi di tempat ini, dan kamu tidak perlu membunuhnya. Banyak pasang mata orang yang ada di tempat ini segera melihat pada siapa yang telah berbicara, dan kali ini mereka semua bisa melihat dengan jelas ada 2 orang yang telah berdiri di hadapan komandan naga langit. 2 orang ini memancarkan tekanan yang sangat mengerikan dari dalam tubuh mereka. Orang-orang yang terkejut, kemudian mereka mengatakan, sebenarnya mereka berdua adalah suku naga yang asli. Tidak ada satupun dari orang yang ada di tempat ini bisa menyangka bahwa sebenarnya 2 suku penguasa telah benar-benar muncul hanya dalam waktu kurang setengah hari. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kemunculan 2 orang dari suku naga ini akan melakukan pertarungan dengan Xiaodiao dan juga para tetua dari suku Martin Langit? Apakah pada akhirnya 2 suku penguasa itu akan saling berbentrokan hari ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.